Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anak yang berbahagia, generasi milenial yang tercinta. Di zaman sekarang banyak pelajar yang belajar namun belum tahu akan eksistensi keberkahan ilmu. Belajar hanya dianggap sebagai proses pencarian ilmu pengetahuan semata, padahal jauh di dalamnya adalah proses pembentukan kepribadian manusia. Oleh sebab itu, marilah kita kaji bersama Ta'limul Muta'alim menuju generasi bermartabat. Mencari ilmu adalah perintah Allah sebagaimana hadis Nabi, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Anak-anak yang berbahagia, mengapa manusia wajib menuntut ilmu? Yang pertama, menuntut ilmu adalah perintah Allah karena manusia ditugaskan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau ya Rabb. Lalu Tuhan berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang pada dasarnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Anak-anak yang berbahagia, generasi milenial yang tercinta. Selanjutnya, dengan menuntut ilmu akan membantumu meraih kesuksesan dunia, terlebih kesuksesan di akhirat. Hadis Nabi mengatakan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka ia pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia pun harus dengan ilmu. Ilmu bisa kamu investasikan sebagai amal jariyahmu, karena hadis Nabi mengatakan, Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Yang artinya, jika anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa baginya. Yang kelima, orang berilmu takut kepada Allah, karena ia semakin tahu kemahabesaran Allah dengan melihat ciptaan Allah dan atas kuasa Allah sebagai sumber dari segala sumber. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, yang intinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Selanjutnya, orang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana hadis Nabi, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Selanjutnya, menuntun kepada akhlak yang baik. Karena di dalam ilmu mengandung ajaran-ajaran budi pekerti, sebagaimana diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Anak-anakku yang berbahagia, ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Hal ini diibaratkan oleh Rasul laksana bulan purnama di malam Badar dan bintang-bintang di sekitarnya.
Orang yang ahli ilmu, ibadahnya jauh dihitung oleh Allah daripada ahli ibadah. Karena ibadah yang dilakukan oleh ahli ilmu telah memenuhi syarat dan aturan. Selanjutnya, orang yang berilmu itu akan berpikir positif. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh tipu daya. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh hal yang negatif. Dan selanjutnya, orang yang berilmu itu akan mampu memperbaiki nasib dirinya dan termasuk juga nasib orang lain dan masyarakatnya. Ia akan mampu meningkatkan karir dan lain sebagainya yang tentunya akan menjadi lebih baik. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Dan selanjutnya, kita akan lebih dihargai jika kita memiliki ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, lihatlah contoh-contoh teladan mereka. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, dan selanjutnya adalah B.J. Habibie yang mereka dikenal hingga sekarang karena keilmuan mereka. Marilah kita contoh mereka dengan semakin memperbanyak ilmu. Yang selanjutnya, orang berilmu itu akan menghilangkan kesombongan, karena yang sombong itu adalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengetahui bahwa ilmu itu adalah milik Allah dan dari Allah. Karena kesombongan adalah tipu daya iblis. Anak-anakku yang berbahagia, apa syarat mencari ilmu? Mari kita kaji berdasarkan kitab Ta'limul Muta'allim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amajmu'iha bibayani dhuka'in wa hirsin wastibarin wa bughatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamani. Anak-anak yang berbahagia, syarat mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama cerdas, yang kedua ada kemauan, yang ketiga harus dengan sabar, yang keempat harus ada biaya, yang kelima harus dengan petunjuk guru, dan yang keenam memiliki waktu. Tidak spontanitas kita akan memperoleh ilmu itu. Cerdas. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah yang berpikiran terbuka. Mereka mampu melihat sesuatu dari banyak sisi dan selalu menerima adanya kemungkinan lain. Dan mereka sangat pandai menyelesaikan masalah. Dan oleh Allah, manusia telah dibekali akal sebagai tempat media mengasah kecerdasannya. Anak-anakku yang berbahagia, dengan kecerdasan yang kita punya, jangan kita sia-siakan. Selanjutnya, ada lagi orang yang paling cerdas. Siapa ya Rasul? Suatu saat sahabat bertanya. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, manusia yang paling cerdas di hadapan Allah adalah manusia yang banyak mengingat kematian dan paling semangat mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Oleh sebab itu, mencari ilmu pun harus kita kembalikan kepada mengingat akan Allah dan mempersiapkan diri kita untuk bekal di hadapan Allah nantinya. Anak-anakku yang berbahagia, syarat selanjutnya adalah kemauan atau cita-cita. Seorang yang ingin mencari ilmu hendaknya dengan kemauan yang kuat, dengan kesungguh-sungguhan yang nyata. Mencetta wajada. Pemenang tak akan pernah berhenti, dan yang berhenti tak akan pernah memenang. Kita semuanya dalam mencari ilmu, jangan pernah putus asa. Sungguh-sungguhlah di bidang apapun. Yang ketiga, sabarlah dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu pasti banyak cobaannya, pasti banyak rintangannya. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, persiapkan kamu menanggung perihnya kebodohan. Sabar dalam menuntut ilmu, karena orang yang menuntut ilmu itu terlalu banyak di kanan kirinya uji coba, musibah, masalah yang datang menghampiri. Tetapi ketika kamu benar-benar sabar dalam menuntut ilmu, teruskan perjuanganmu untuk menuntut ilmu. Jangan kau lihat di kanan kirimu, karena jalanmu adalah ke depan. Yang selanjutnya adanya bekal atau biaya dalam menuntut ilmu. Pepatah Jawa mengatakan, jer basuki mawabil. Kesuksesan perlu pengorbanan. Maka jangan sesali apa yang kamu keluarkan dari menuntut ilmu. Kelima adalah petunjuk guru.
Dalam belajar, tak mungkin kita belajar tanpa bimbingan guru. Dengan bimbingan guru, kita menjadi tahu sesuatu yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Yang terakhir, harus memiliki waktu. Dalam menuntut ilmu harus berproses, bertahap dan berjenjang, tidak serta-merta dalam memahami ilmu. Maka pandai-pandailah kamu memanage waktumu. Sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang lahat. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu, dan bekal ilmu itu sangat kita butuhkan sejak manusia lahir sampai ia dikuburkan. Anak-anakku yang berbahagia, lalu bagaimana etika kita di dalam menuntut ilmu? Karena banyak siswa, banyak pelajar yang belum tahu etikanya di dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang pertama, kita harus tahu hakikat ilmu dan keutamanya. Ketahuilah bahwasanya setiap muslim dan muslimat itu tidaklah wajib mempelajari ilmu, tetapi ia diwajibkan mempelajari ilmu yang akan dilakukan, yaitu ilmu yang diaplikasikan di dalam kehidupan. Yang kedua, dalam menuntut ilmu, perbaiki niat kalian. Niat yang pertama harus mencari ridha Allah. 2, ingin kebahagiaan akhirat. Yang 3, memerangi kebohongan, kebodohan, mengembangkan agama. Dan yang kelima, syukur nikmat atas akal dan kesehatan. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih guru, ilmu, dan teman. Guru yang dipilih yang pertama hendaknya berilmu tinggi. 2, memiliki wirai. Yang ketiga, berusia matang atau lebih tua. Karena mereka ini nantinya yang akan memberikan ilmu kita secara baik. Yang selanjutnya adalah memilih ilmu. Bagaimana seharusnya kita memilih ilmu? Jangan sembarangan di dalam mengambil ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ilmu yang sesuai dengan keinginan kebutuhan kita, itulah ilmu yang bisa kita pilih. Perhatikanlah di dalam memilih teman, karena teman sangat berpengaruh. Sahabatmu di dunia kelak akan menjadi sahabatmu di akhirat, maka lihatlah kepada siapa engkau duduk dan bersahabat. Jangan hanya kau senang kepada temanmu yang hanya suka diajak bersenang-senang, tapi tak pernah mengingatkanmu pada kebaikan. Yang keempat, bagaimana kita menghormati guru dan ilmu. Menghormati ilmu dan menghormati guru adalah salah satu kunci keberkahan. Murid adalah hamba sahaya dari gurunya, maka baktikan dirimu untuk gurumu, maka muliakanlah gurumu, maka taatilah gurumu, agar ilmumu bermanfaat kelak. Banyak yang melupakan ini, banyak yang semena-mena terhadap gurunya, banyak yang mengabaikan pula apa yang diperintahkan gurunya. Berhati-hatilah. Anak-anakku yang berbahagia, yang selanjutnya ketekunan, kontinuitas, dan minat di dalam belajar. Pekerjaan hebat tidak dilakukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia bisa berhasil melakukannya. Yang keenam, awali belajar, ukuran, dan urutannya dengan baik. Kalau ulama-ulama terdahulu biasa mengawali pembelajarannya di hari Rabu, termasuk pula saat ini. Kemudian, kadar ukuran belajar adalah semampunya, namun teratur, dan harus runtut. Yang ketujuh, tawakallah dalam mencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu wajib bertawakal. Dia tidak boleh kemudian putus asa dan berburuk sangka terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena tawakal adalah kunci keberhasilan yang sering dilupakan oleh manusia. Yang kedelapan, waktu yang dapat menghasilkan ilmu, maka carilah. Kapan itu? Saat masih muda, di waktu-waktu sahur atau waktu menjelang subuh, dan waktu antara maghrib dan isya. Menyia-nyiakan waktu setiap hari adalah pemborosan hidup. Nah, sudahkah kamu mengatur waktu belajarmu?
Yang kesembilan, kelembutan hati dalam menerima nasihat dan menasihati. Tanda ilmu yang berhasil adalah lemah lembut dalam menasihati dan menerima nasihat itu sendiri. Yang kesepuluh, cari keutamaan ilmu. Sebaiknya orang yang menuntut ilmu itu mencari manfaatnya ilmu di setiap waktu sampai ia menemukan keistimewaan dan kesempurnaan ilmu itu. 11. Wirai ketika menuntut ilmu. Semakin wirai dalam menuntut ilmu, maka ilmunya akan lebih bermanfaat dan belajarnya lebih mudah serta faedahnya pun lebih banyak. Apa saja yang termasuk perbuatan wirai? Yang pertama, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak tidur, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, jangan makan jajan pasar, jangan banyak riba, jauhi maksiat, duduk dalam keadaan kiblat, tidak meremehkan adab sunnah, banyak membaca salawat dan khusyuklah di dalam salat. Yang selanjutnya, menghindari perkara yang bisa menjadikan hafalanmu lupa. Jauhi maksiat, maka hafalanmu akan kuat, karena semakin banyak maksiat yang kita lakukan, hafalan kita semakin hilang. Contohnya adalah ketika kamu pacaran. Tanpa pacar aku akan taat dan aku akan semakin kuat. Ini jadikan prinsip dalam hidupmu, wahai anakku. Hal yang dapat mempermudah datangnya rizki dan menghambatnya, maka lakukanlah. Bangun pagi, tulis dengan tulisan yang indah, bermukalah ceria, berbicara dengan perkataan yang baik, rajinlah salat duha, sedekah, bacalah surat waqiah, baca salawat, lakukan salat sunnah fajar, salat fardu berjamaah. Kemudian laksanakan itu setiap hari. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana adab kita terhadap guru? Lihatlah, tidak berjalan di depan guru. Kita sering mendahului mereka, tidak menduduki tempat yang diduduki oleh guru, tidak mendahului bicara ketika guru tidak mengizinkan, tidak bertanya dengan pertanyaan yang membosankan guru, tidak mengganggu istirahat guru, tidak menyakiti hati, fisik, dan nama baik guru. Jangan duduk terlalu dekat dengan guru, menghormati keluarga guru, mendoakan guru baik ketika beliau masih hidup maupun telah tiada, dan seringlah berziarah ke rumah guru atau makam guru. Namun masih banyak yang terjadi saat ini. Kita lihat fenomena bagaimana seorang murid yang berani terhadap gurunya. Ada guru yang dianiaya oleh siswa dan kemudian dilaporkan ke kepolisian. Karena apa? Karena guru berani menegur siswa. Dan apa? Orang tua tidak terima. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana tuntunan para pencari ilmu? Biasakan bangun malam untuk salat malam, jagalah wudhu kalian, belajar di permulaan antara maghrib dan isya, perbanyak puasa sunnah, perbanyak membaca salawat Nabi yang akan memudahkan kita di dalam menuntut ilmu nantinya. Hal ini sudah biasa kita lakukan. Maka carilah berkahnya ilmu dengan cara-cara yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Untuk kalian generasi milenial tercinta, bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengupas isi dunia ini dengan ilmu. Tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Kemudian ilmu itu lebih baik daripada harta. Ingat, ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Harta itu akan berkurang, tetapi ilmu akan senantiasa bertambah. Dahulukan adab, baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab. Biar ilmu kamu sedikit, asalkan adab menggunung ini jadikan prioritas kamu. Jangan hanya buta mencari ilmu semata, tapi adabmu tidak ada. Murid yang baik selalu ingat akan gurunya. Sebagaimana Gus Dur katakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin besar rasa toleransinya, karena dia tidak akan sering menghujat orang lain. Anak-anakku, marilah kita bermunajat mohon ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana pendapat kalian jika terjadi hal yang seperti ini? Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ada hikmahnya, dan marilah kita menjadi generasi milenial yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.